Aku ketemu manga romance yang menurutku cukup dewasa. Kalau kau pikir dewasa di sini maksudnya harus ada adegan 18+, kau salah. Tapi sebaliknya, manga ini isinya wholesome banget. Aku bakal ceritain apa yang ku maksud dengan dewasa itu nanti. Tapi aku mau cerita dulu bahan overthinking dari manga ini. Yang kupikirkan dari manga ini adalah salah satu paham filosofi yang namanya eksistensialis. Dan aku yakin bisa jadi kalian bakal relate dengan ceritanya. Seperti aku yang merasa relate dan terkoneksi dengan semua karakter yang ada di sini. Jadi, apa aja buah pikiran yang kudapat dari manga ini? Ayo sahabat Wibu Denialku nonton videonya sampai habis. Halo para Wibu Denial sekalian, judul manga yang mau kubahas kali ini adalah A Story About Smoking at the Back of Supermarket. Cerita manganya ini sederhana banget. Ada om-om yang kecapean karena kerja overwork dan dimarahin sama bosnya. Dan satu-satunya hiburan yang dia punya adalah belanja ke supermarket dan bertemu dengan kasir di baris kedua. Bisa dibilang kalau orang tua ini punya hobi belanja dan ketemu dengan kasir cantik yang polos bernama Yamada. Untuk mempersingkat lagi, intinya Sasaki ini mengidolakan Yamada. Sasaki sering datang ke supermarket demi mendapatkan interaksi singkat dan senyuman sambutan dari Yamada. Kalau kalian berpikir orang tua yang mengidolakan kasir ini creepy, ya coba dengarkan dulu baik-baik. Memiliki idola itu bukan sesuatu yang buruk. Kalau idolmu bisa membuat moodmu atau harimu jauh lebih baik, ya kenapa enggak? Yang kupikirkan dari manga ini adalah bagaimana interaksi singkat dan senyuman sederhana bisa membuat hati orang lain menjadi lebih baik setelah dia bekerja keras dan capek sama kehidupan sehari-harinya. Kalian pasti juga pernah mengalami yang namanya capek banget atau mood itu jelek banget. Entah karena sekolah, atau kuliah yang banyak tugas, atau bos di kantor yang lagi rese. Tapi setelah melihat orang yang kalian idolakan atau yang kalian senangi itu live stream atau misalnya upload video, mood kalian langsung membaik. Atau mungkin tanpa kau sadari, kau sendiri adalah sumber mood baik bagi seseorang. Bisa jadi ada orang lain yang senang ketika mereka berinteraksi dengan kau. Atau sesimpel mereka merasa senang ketika mendapat sapaan dari kau. Manusia itu memang makhluk sosial yang dimana manusia itu membutuhkan manusia lain untuk bertahan hidup. Itulah kenapa penting bagi manusia untuk belajar berkomunikasi. Karena dengan komunikasi yang baik, siapa tahu kau bisa menjadi orang yang disenangi sama orang lain atau menjadi sumber kebahagiaan dari orang lain. Dan sekarang kita akan masuk ke sisi dewasanya. Di manga ini diceritakan kalau Sasaki itu pengen banget sebat. Tapi dia nggak ketemu tempat untuk sebat. Sampai akhirnya dia ketemu dengan seorang cewek yang mengajaknya sebat di belakang supermarket. Cewek ini bernama Tamaya. Tamaya dengan penampilannya yang seperti anak gaul yang nakal ini jelas beda banget dengan Yamada. Apalagi ditambah fakta kalau Tamaya ini ngerokok. Alasan kenapa judul manga ini adalah A Story About Smoking at the Back of the Supermarket adalah karena ceritanya berfokus ke Sasaki dan Tamaya yang bertukar cerita sambil ngerokok di belakang supermarket. Bagian dewasa dari manga ini bukan cuma fakta kalau mereka berdua ngobrol sambil ngudut, tapi yang kupandang di sini adalah bagaimana first impression itu bisa mempengaruhi orang. Sudah jelas di sini kalau Yamada dan Tamaya itu adalah orang yang sama. Tamaya itu cuma nama Yamada yang kanjinya dibalik. Tapi karena Sasaki agak dongo, dia berpikir kalau mereka berdua adalah orang yang berbeda. Penilaian Sasaki berdasarkan first impression itu sama aja kayak don't judge a book by its cover. Yang dimana Tamaya yang ngudut ini kesannya sangat berbeda dengan Yamada yang polos. Dan menurutku sendiri sebagai manusia, memang secara alamiah kita itu cenderung menilai orang lain dari impresi pertama. Seperti bagaimana cara mereka berpakaian, bagaimana cara mereka berbicara, dan kebiasaan lainnya. First impression ini adalah masalah wibu pada umumnya. Karena kita sama-sama tahu kalau wibu itu digeneralisir dan biasanya selalu punya first impresi yang buruk. Kayak misalnya dianggap orang yang nerd, freak, atau misalnya punya fashion sense yang rendah. Pertanyaannya adalah gimana caranya kau mau meyakinkan orang lain kalau kau adalah orang baik atau bisa dipercaya atau bahkan bisa diandalkan kalau penampilanmu atau cara berbicaramu itu nggak sesuai etika dasar atau penampilanmu kayak wibu. Dengan first impression wibu yang biasanya jelek, gimana orang mau percaya sama kau? Orang yang akan selalu dipercaya itu yang penampilannya less wibu, yang tidak terlalu terlihat wibu. Aku nggak bermaksud untuk nyuruh kau memperhatikan penampilan biar kelihatan keren, atau kelihatan kayak budak korporat Jepang, atau apapun itu. Aku nggak ada niatan untuk nyuruh ABCD, karena itu hakmu sendiri. Kau mau berpenampilan seperti apa, atau mau berpenampilan rapi, nggak rapi, itu terserah, itu hakmu sendiri. Kalau menurut paham eksistensialis yang ku tahu, manusia itu memang bebas. Tapi dalam kebebasan itu ada konsekuensi yang harus ditanggung. Tapi jangan ngambek kalau misalnya ada orang yang nggak mau berteman atau nggak mau kerja sama kau karena first impresimu buruk. Karena apa? Sekali lagi, manusia itu adalah makhluk yang bebas. Dan sudah konsekuensinya gitu. Wah, biarin aja bang, first impresi gue buruk. Toh orang-orang yang bakal rugi karena mereka nggak mau berteman sama aku. Kan aku aslinya orang kaya, orang baik.
Wah gila, itu bener banget wahai sang MC. Yang merasa dirinya nggak perlu berinteraksi secara sosial. Itu tingkat arogansi yang cukup tinggi ketika ada orang yang ngomong kayak gitu. Terus artinya menilai orang dari first impression itu buruk dong bang. Soalnya nanti kita bakal kehilangan potensi bersosial dengan orang-orang baik. Meskipun penampilannya caur-cauran. Ya sebenarnya enggak juga. Menilai dari first impression itu adalah naluri kita. Dan itu memang perlu. Tapi dengan catatan, selama kau sendiri berusaha untuk membuka diri, untuk merevisi atau mengubah penilaianmu terhadap orang lain seiring berjalannya waktu. Yang dimana artinya kau harus berinteraksi secara mendalam atau lebih dulu ke orang itu. Supaya kau bisa tahu bagaimana aslinya orang ini. Seperti misalnya di manga ini. Mungkin suatu hari Sasaki bakal sadar kalau Tamaya adalah Yamada. Dan akhirnya Sasaki bisa menerima fakta bahwa Yamada itu bukan orang yang sepolos yang dia pikirkan. First impression itu bukan penilaian final. Ya namanya juga first. Justru first impression itu adalah awal dari kehidupan sosial. Karena penilaian orang itu akan berubah seiring berjalannya waktu. Dan sekian Wibu Lokal kali ini. Coba ceritakan apa yang kau pikirkan setelah kau membaca manga ini. Dan aku Admin Yami, stay clean and sound.